Mintaku. Halo coy, ketemu lagi ya sama saya, seorang yang suka bacotin alur cerita film ini. Kali ini seperti biasa ya, saya akan mendongeng film yang berjudul Mangkujiwo yang dirilis pada tahun 2020. Banyak cerita yang beredar di kalangan masyarakat, kuntilanak adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal saat melahirkan. Mangkujiwo berupaya mengangkat cerita tentang makhluk halus yang terkenal di Indonesia itu melalui sudut pandang yang berbeda. Apa yang disuguhkan sutradara Azhar Kinoy Lubis bukan sekedar adegan mengagetkan alias jumpscare, tapi fokus pada kisah yang jadi awal mula terciptanya kuntilanak. Film Mangkujiwo ini menceritakan tentang dua tokoh besar bernama Brotoseno yang diperankan oleh Sujiwo Tejo dan Cokro Kusumo yang diperankan oleh Roy Martin. Mereka ini terlibat perseteruan lantaran ingin berebut kekuasaan atas sebuah loji pusaka. Broto yang berhasil disingkirkan oleh Cokro dengan berbagai macam fitnah di hadapan Sinuhun Raja. Kemudian Broto ini memiliki niat jahat untuk membalas dendam. Dendam Broto bakal dilancarkan melalui bayi yang dikandung oleh Kanti. Kanti ini diperankan oleh Asmar Abigail. Kanti sendiri merupakan gadis desa yang dihamili Cokro Kusumo dan kemudian dipasung karena difitnah sebagai perempuan yang mengandung anak setan. Nah, sebelum lanjut, saya jelaskan sedikit ya bahwasannya dalam film Mangkujiwo ini lebih ke spin-off film kuntilanak. Jalan cerita yang disampaikan masih bisa diikuti walau kalian tidak mengikuti dua film kuntilanak di tahun 2018 dan 2019. Film ini alurnya maju mundur ya dan cukup rumit. Jadi di sini saya menjelaskan sesuai alurnya saja dan boleh diberi saran jika ada kesalahan ya. Nah, biar kalian paham, tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Dan gak usah lama-lama lah ya. Saya kali ini belum mandi cuy. Jadi jangan lama-lama intronya biar kalian gak bosen. Untuk penjelasan biar nanti di video saja. Dan sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya ya. Kalau sudah duduk yang bagus, mau telentang, tengkurap, atau nungging sekalipun ya terserah kalian lah, aku ora peduli. Dan jangan lupa siapin udut, kopi, gorengan, biar kalian ini makin enjoy nontonnya coy. Dan gak usah banyak bacot, kita menuju ke intronya coy. Woi, intro coy. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang perempuan yang sedang dipasung. Perempuan itu bernama Kanti. Setelah itu datanglah mbah-mbah yang dipanggil Kilurah. Kilurah ini mendatangi Kanti untuk memberikan makanan, namun Kanti ini menolak. Beberapa saat kemudian datanglah seorang laki-laki bernama Brotoseno dengan mengendarai kendaraan yang paling hits zaman itu ya, yaitu Delman. Brotoseno datang ke tempat Kilurah untuk menemui Kanti dan akan membawa Kanti ke rumahnya. Alasan Brotoseno membawa Kanti agar penduduk desa itu tidak terkena musibah, karena Kanti ini sebelumnya dianggap wanita gila pembawa malapetaka. Kemudian setelah itu Brotoseno membawa Kanti ke rumahnya dan sesampai di rumahnya Kanti ini dimandikan oleh Brotoseno dengan menggunakan kembang dan sabun linso sambil dinyanyiin balonku ada 5. Atau tuntut. Setelah Kanti selesai dimandiin, kemudian dibawalah Kanti ke ruangan yang sungguh menyeramkan oleh Brotoseno, dan ia pun dipasung kembali. Setelah itu Kanti pun ditinggal sendirian di ruangan menyeramkan itu oleh Brotoseno dan Sadi. Oh ya, saya lupa memperkenalkan nih bahwasannya laki-laki yang sering membantu Brotoseno itu bernama Sadi. Lalu scene berpindah ke suatu tempat. Di sini kita diperlihatkan kembali seorang laki-laki tua bernama Cokro Kusumo. Cokro Kusumo pun mendatangi perempuan yang sedang memandikan sebuah cermin besar atau disebut cermin pengilau kembar, dan perempuan itu bernama Nyi Kenanga. Saya jelaskan sedikit ya siapa Nyi Kenanga ini. Nah, Nyi Kenanga ini disebut Mbah Putri yang nantinya merupakan inang sesugihan Ujung Sedo di Kuntilanak 3. Kalau kalian sudah nonton Kuntilanak 3 pasti ngerti lah alur ceritanya. Pertemuan mereka ini membahas perihal kenapa Nyi Kenanga ini memandikan cermin pengilau kembar. Dan Nyi Kenanga pun menjawab bahwasannya cermin ini sering bertingkah seperti memberi pertanda. Cokro Kusumo pun membantah tentang penjelasan Nyi Kenanga. Lalu Nyi Kenanga menjelaskan kembali, sesuai namanya cermin pengilau kembar ini berarti cermin ini ada dua.
Jika cermin pengilau kembar ini disatukan, maka segala sesuatu akan kembali sesuai pada tempatnya. Satu cermin ini dipegang oleh Cokrokusumo dan yang satu lagi dipegang oleh Brotoseno. Sejatinya pengilau kembar ada dua. Ada Dindoro Cokro dan Doro Broto. Lanjut di rumah Brotoseno, terlihat Brotoseno sedang menyembelih seekor tikus. Setelah disembelih, diambillah jeroan tikus itu, kemudian ditumbuk-tumbuk dan dicampur dengan darah Kanti. Lalu adonan itu dicampur dengan nasi, dan jadilah nasi ala-ala Brotoseno ya. Dan nasi itu diberikan kepada Kanti. Edian gak lo? Bagi kalian yang menonton video ini sambil makan, sepurane loh, ini memang jalan cerita nih loh coy. Setelah diberi makan oleh Brotoseno, Kanti ini menolak dan hal itu membuat Brotoseno memaksanya untuk memakan nasi itu. Lalu Brotoseno membawa seekor ayam hitam yang kepalanya ini sudah diputuskan sama dia dan meneteslah darah ayam itu. Tetesan darah ayam itu kemudian ditetes-teteskan di sekitar Kanti. Setelah kejadian itu tiba-tiba datanglah hewan-hewan seperti laba-laba, ular, kalajengking, tikus, kelabang, kebun binatang pun datang semua ke situ pokoknya. Dan bertahun-tahun kemudian di suatu tempat kita diperlihatkan ada mantan saya ya yang bernama Uma yang sedang bercermin. Dan di sini saya kasih tahu langsung ya bahwasannya Uma ini adalah anaknya Kanti. Nanti saya akan jelaskan ini. Saat Uma sedang bercermin, tiba-tiba kamar Uma ini terbuka sendiri. Dan bayangan cerminnya ini pun terlihat aneh cuy. Tapi setelah dicek pintu kamarnya itu, oh walah, ternyata itu adalah teman Uma yang sedang membawa kue ulang tahun untuk Uma. Karena Uma hari ini ulang tahun. Dan setelah itu Uma pun berangkat kerja. Di sini ternyata Uma bekerja di sebuah hotel dan dia ini menjadi seorang pelayan di sana. Saat Uma ingin mengantarkan makanan ke sebuah ruangan, ia menemukan bahwasannya di sana telah terjadi pembunuhan dan melihat orang yang sudah berceceran darah. Pembunuh itu ada 3 coy. Ada Carmilla, Pulung, dan Herman. Mengetahui hal itu, Uma pun melarikan diri, akan tetapi usahanya itu sia-sia. Ia tertangkap oleh si pembunuh itu di sebuah lift dan kemudian ia dihajar oleh emak-emak itu, yaitu si Carmilla tadi. Karena terlalu kasar menghajar Uma, Pulung pun menyuruh Carmilla untuk berhenti menghajarnya. Lalu dibawalah Uma ini ke sebuah kamar dan Uma ini seperti mau diperkisi gitu. Tapi tiba-tiba tingkah Uma ini agak aneh dan tanpa diduga, Uma langsung memutar kepalanya Pulung sampai dia ini mati. Sadis nggak tuh? Mau tahu kenapa Uma ini bisa semengerikan ini? Uma bisa begini karena Uma ini adalah produk dari ritual Broto kepada Kanti seperti di awal cerita tadi. Dari awal Broto ini mau membalaskan dendamnya secara gaib melalui bayi yang Kanti kandung. Bayi itu ya Uma ini, dengan cara membangkitkan iblis dari pengilauan kembar. Itulah sebabnya Uma ini seperti iblis ketika lagi ada orang yang mengancamnya. Nah, hal inilah yang menjawab kenapa Samantha di Kuntilanak 2006 sampai 2008 nantinya punya sisi gelap seperti iblis kalau lagi terancam. Setelah kejadian di hotel itu, Uma pun merasa ketakutan dan gelisah. Dan ia pulang ke rumahnya yang di kampung, dan rumah itu ternyata rumahnya si Brotoseno. Uma sendiri menganggap Brotoseno adalah ayahnya ya, karena setelah Kanti melahirkan Uma, yang membesarkan Uma ini ya Brotoseno itu. Dan beberapa saat kemudian, orang yang bernama Herman selaku bawahannya Cokrokusumo datang ke rumah Brotoseno untuk mencari Uma, karena Uma ini telah membunuh Pulung. Mengetahui dia sedang dicari, Uma pun bersembunyi dan untungnya ia tidak ketahuan oleh Herman. Setelah melakukan perbincangan kepada Brotoseno, Herman pun akhirnya pulang. Selamat siang, Pak Broto. Di lain scene terlihat Nyi Kenanga sedang berbicara dengan Cokrokusumo. Nyi Kenanga ini meminta kembali kepada Cokrokusumo untuk menyatukan kembali cermin pengilauan kembar itu. Yang cermin itu sendiri berada di rumah Cokrokusumo dan berada di rumah Brotoseno. Setelah mendengar permintaan Nyi Kenanga ini, Cokrokusumo ini tentu tidak setuju karena mengingat permasalahan di masa lalu tentang Cokro dan Broto itu.
Lalu kemudian film flashback saat Kanti masih dipasung. Di sini Sadi yang seorang pembantunya Brotoseno itu memberi makan Kanti. Lalu Kanti berbicara kepada Sadi bahwa Ndoronya Sadi yaitu Brotoseno itu tidak pernah berniat mengobatinya. Dia pun berkata bahwa demit-demit di cermin pengeluaran kembar itu setiap malam menggerayainya. Mendengar apa yang diceritakan oleh Kanti, Sadi pun akhirnya keluar dari ruangan itu. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang, di mana Brotoseno menunjukkan suatu ruangan kepada Uma. Ruangan itu adalah tempat dia dilahirkan, dan sebenarnya tempat itu jugalah Brotoseno memasung Kanti dan menjadikan alat untuk membalas dendam kepada Cokro. Aku akan selalu bersamamu. Setelah itu datanglah Nyi Kenanga ke rumah Brotoseno. Dan di pembicaraan mereka ini membahas tentang cermin pengeluaran kembar yang satunya masih ada di Brotoseno. Tapi Brotoseno ini tidak mengakui kalau cermin itu masih ada di tempatnya. Dan saat berbicara, Nyi Kenanga ini melihat ada Uma di sana. Dia bertanya siapakah gadis itu? Dan Brotoseno menjawab bahwa dia adalah anaknya. Tapi Nyi Kenanga ini tidak mempercayainya karena Brotoseno itu gak pernah nikah dan gak pernah punya anak. Ya gimana mau punya anak kan? Orang kawin aja gak pernah. Dan pembicaraan pun berlanjut di mana Nyi ini sebenarnya ingin menikam bendaranya sendiri. Bendara ini ya istilah Jawa untuk tuan atau pak ya. Jadi Nyi Kenanga ini ingin menyingkirkan Cokrokusumo karena Cokrokusumo ini selalu mengabaikan pertanda-pertanda dari cermin pengeluaran kembar itu. Ia takut kalau suatu saat bakal terjadi malapetaka. Tapi Cokrokusumo itu tidak akan mudah dikalahkan dan disingkirkan, kecuali dengan darahnya sendiri. Ndoro Cokromu itu ndak akan tumpas kecuali oleh darah dagingnya sendiri. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya Uma ini adalah anaknya Cokrokusumo dan Kanti. Kanti sendiri merupakan gadis desa yang dihamili Cokrokusumo dan kemudian dipasung karena difitnah sebagai perempuan yang mengandung anak setan. Nah, dari situlah Brotoseno melancarkan aksi balas dendamnya melalui bayi yang dikandung oleh Kanti. Kemudian Nyi Kenanga pamit pulang dari rumah Brotoseno. Permisi, Ndoro. Setelah itu Brotoseno pergi entah kemana. Mengetahui Brotoseno itu pergi, Herman yang bawahannya Cokrokusumo ini penyamperin lagi rumah Brotoseno untuk mencari Uma. Saat Uma sedang menjemur kain-kain batik, tiba-tiba ia melihat Herman sudah berada di depannya. Dan Herman ini langsung menghajar Uma. Herman ini orang yang gak punya akhlak ya. Masa berani sama perempuan, kayak bencong. Saat sudah sekarat, tiba-tiba Uma berubah menjadi sosok yang seperti awal film tadi. Matanya merah seperti orang kelilipan lah pokoknya. Dan dia langsung menghajar balik Herman ini sampai mati. Gila nggak tuh? Dia ini kayak kerasukan Saitama gitu, sekali pukul langsung tewas, anjir. Kemudian film flashback lagi. Ini pokoknya film ini alurnya maju mundur tapi tenang ya. Di video saya ini saya jelaskan secara rinci. Di sini diperlihatkan di mana Kanti masih dipasung. Dan di sini Uma belum lahir ya. Dia masih dalam kandungan Kanti. Saat itu Sadi datang menjenguk Kanti dan membawakannya makanan. Sadi ini sebenarnya kasihan terhadap Kanti yang dijadikan bahan oleh Brotoseno untuk membalas dendam. Tapi apalah daya dia itu cuma bawahan gitu, nggak berani melawan Brotoseno. Dan di sini Kanti mengeluh kepada Sadi bahwa kakinya itu sakit karena dipasung. Setelah mendengar perkataan Kanti, Sadi yang merasa kasihan kepadanya lalu melepaskan pasung itu. Setelah pasung itu dilepaskan, Kanti di sini malah mencoba untuk bunuh diri dengan menggunakan tusuk kondenya. Ia berniat bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan hidupnya yang hanya dijadikan objek untuk balas dendam. Tapi di sini Kanti gak sampai mati ya, karena acara bunuh dirinya itu ditahan oleh Sadi walau tangannya sebenarnya sudah teriris. Kemudian Brotoseno datang dan menyalahkan Sadi. Dia mengira Sadilah yang akan membunuh Kanti. Setelah disalahkan, tangan Sadi ini diincepkan tusuk konde ya, milik Kanti tadi. Aduh ngilu pokoknya cok aku ngelihatnya. Asem lah. Dan kemudian film balik lagi ke masa sekarang, di mana Brotoseno menceritakan kepada Uma bahwasanya dia ini difitnah oleh Cokrokusumo. Di sini Brotoseno juga menceritakan masa lalu ibunya yang dijahati oleh Cokrokusumo. Seperti ibunya ini dipaksa makan daging tikus mentah tadi, padahal kejadian itu bukan Cokrokusumo yang melakukannya, namun Brotoseno.
Pokoknya alasan Brotoseno ini bercerita kepada Uma kalau ibunya dijahati oleh Cokrokusumo ya biar Uma ini bisa membalaskan dendam ibunya terhadap Cokrokusumo. Intinya Brotoseno ini ingin membalas dendam ke Cokrokusumo lewat perantara Uma, yaitu darah dagingnya sendiri. Setelah bercerita, Brotoseno pun memberikan tusuk konde yang dulunya tusuk konde itu adalah milik Kanti. Pakai ini. Scene berganti lagi ke masa lalu. Di sini diperlihatkan ada 3 wanita yang sedang menari. Nah, yang tengah itu adalah Kanti. Kanti di sini belum di-unboxing ya. Dan terpesonalah Cokrokusumo dengan Kanti. Sehingga Cokrokusumo mengajak Kanti untuk main kuda-kudaan. Nah, dari hubungan inilah Kanti mengandung Uma, yang gak lain Uma itu adalah anak Cokrokusumo sendiri. Dan cerita barusan ternyata hanyalah mimpi Cokrokusumo. Kemudian film flashback lagi. Pokoknya Mangkujiwo ini adalah film ke flashbackan. Di sini kita diperlihatkan Kanti ini sedang gantung diri dan dia pun mati. Lalu Brotoseno datang dan dia marah mengetahui Kanti ini bunuh diri. Mengetahui hal itu, Brotoseno cepat-cepat membelah perut Kanti yang sedang hamil itu. Kemudian diambillah bayi Kanti itu sehingga lahirlah Uma. Wah, dia nih gini amat ya kalau mau balas dendam. Lalu scene berganti lagi di masa sekarang. Di sini Uma sedang berbicara kepada Brotoseno dan ia berkata bahwa dia akan melakukan balas dendam terhadap Cokrokusumo karena itu hak dia. Mengetahui hal itu tentu Brotoseno senang karena itu tujuan awal dia. Ia pun membiarkan Uma membalaskan dendamnya. Sebelum ke rumah Cokro, Uma pun pergi ke makam ibunya dan di sana Uma bertemu dengan Sadi. Sadi ini sadar kalau Uma itu adalah anaknya Kanti dan dia lalu memberitahu lagu Lingsir Wengi kepada Uma. Mungkin ini mantra untuk membangkitkan kekuatan iblis dari dalam diri Uma ya. Dan kemudian Uma pergi ke rumah Cokrokusumo untuk melakukan aksi balas dendamnya itu. Sesampainya di rumah Cokrokusumo, dia dihadang oleh bawahan-bawahan Cokrokusumo dan harus melawannya. Dia di sini dibantu oleh Sadi ya. Di adegan ini ada hal lucu menurut saya ya. Ini kan film horror trailer ya. Masa lagunya itu lagu pop. Jadi bulu kuduk saya ini bingung mau joget apa takut. Dan sesampai di belakang Cokrokusumo, Uma ini ingin menusuk Cokrokusumo dari belakang menggunakan keris. Tapi hal itu berhasil ditangkis oleh Cokrokusumo. Dan terjadilah perkelahian yang sangat sengit antara Uma dan Cokro. Dan Sadi tadi masih melawan bawahannya Cokrokusumo ya. Namun sayangnya Sadi tertusuk dan mati. Pertarungan Uma dan Cokrokusumo masih berlangsung sangat sengit. Namun Uma bukanlah apa-apa. Dan Uma bisa dilumpuhkan oleh Cokrokusumo. Saat sudah tidak berdaya, Uma tiba-tiba menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Dan setelah itu tiba-tiba keluarlah Kanti dari pengulangan kembar yang berada di rumah Brotoseno. Di sana nampak Brotoseno sangat senang ya dengan hal itu karena balas dendamnya berhasil. Dan saat Kanti sudah berada di rumah Cokrokusumo untuk membantu Uma, nampak Cokrokusumo ini sangat ketakutan akan hal itu. Pas Kanti ini berteriak, semua bawahan Cokrokusumo ini mengiris lehernya sendiri. Anjir, ngeri aku cok melihatnya. Pas Kanti sudah berada di depan Cokrokusumo, Cokrokusumo pun berniat lari tapi tiba-tiba datang Uma dan langsung menusuk Cokrokusumo menggunakan tusuk konde Kanti sampai mati. Dan adegan menjijikan terjadi coy, dimana setelah membunuh Cokrokusumo itu Uma ini muntah dan saya juga pengen muntah anjir boy. Dan film pun tamat. Masuk ke penjelasannya ya coy. Di tahun 2006, cerita kuntilanak diangkat ke dalam sebuah film garapan Rijal Mantovani. Film yang sukses pada tahunnya itu membuat cerita kuntilanak tidak berhenti di sana saja, melainkan juga dibuat sequel di tahun 2007 dan tahun 2008. Film yang diperankan oleh Julia Estelle ini berhasil menjadikan film horor yang sukses pada masanya. Sejak berakhirnya film Kuntilanak versi jadul itu, penonton masih dibuat penasaran karena akhir cerita film Kuntilanak 3 terkesan menggantung ya.
Lalu di tahun 2018, masyarakat dibuat sedikit terkejut karena film Kuntilanak ditayangkan kembali dengan rumah produksi dan sutradara yang sama. Namun ternyata jalan ceritanya itu sudah berbeda coy. Tidak berhubungan dengan versi jadulnya. Film Kuntilanak versi baru ini dibuat hingga 2 seri ya, ditayangkan di tahun 2018 dan 2019. Di awal tahun 2020 inilah dibentuk spin-off-nya yang merupakan cerita dari asal-usul Kuntilanak. Nah, dalam film Mangku Jiwo inilah lebih ke spin-off film Kuntilanak itu. Lebih gelap dari 2 film sebelumnya yang memang menghadirkan anak-anak. Jalan cerita yang disampaikan masih bisa diikuti ya, walau kalian tidak mengikuti 2 film Kuntilanak di tahun 2018 dan 2019. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, film ini alurnya itu maju mundur dan sangat rumit. Jadi kalian harus fokus nontonnya tadi coy. Nah, kekuatan di film ini ada di penampilan Cokrokusumo sih menurut saya, yang diperankan oleh Sujiwo Tejo. Dirinya itu sukses menampilkan sosok yang mengerikan dengan segala ritualnya, seperti beberapa adegan saat dia menyembelih hewan, dan itu membuat saya sedikit merinding campur geli. Dan kelemahan film ini mungkin karakter Uma ya, yang diperankan oleh Yasmin Jasem. Uma ini masih terlihat modern, padahal film ini mengisahkan tempo dulu. Ditambah aksen Jawanya ini masih kurang maksimal, saat dirinya menyanyikan Lingsir Wengi terasa off malah. Lebih ngeri saat Sujiwo Tejo menembang lagu Jawa. Judul Mangku Jiwo ini sendiri berarti memangku dan menguasai jiwa. Artinya mereka ini memperbudak kuntilanak, dan seperti di cerita tadi, begitulah sejarah terciptanya kuntilanak. Jadi nanti kalau kalian semua ketemu kuntilanak, panggil saja dengan nama Kanti gitu, atau Cokro. Insya Allah lah ya, kalian paling dikejar. Dan mungkin sekian video kali ini ya. Saya minta maaf ya kalau mungkin jalan cerita yang saya sajikan ini kurang memuaskan. Dan untuk yang baru gabung, mohon dukungannya terhadap channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar saya makin semangat bikin videonya ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.